Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur katakan karatullahi Robbi bahwa sampai saat ini kita semua masih dilimpahkan rahmat olehnya sehingga kita masih dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai insan yang bertakwa kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalahnya untuk menuntun kita semuanya, untuk berpetunjuk kepada kita semuanya supaya hidup di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunggu syafaat dan pertolongannya. Yang ketiga, perkenankanlah pada kajian kali ini saya akan menyampaikan tentang agama di sisi Allah. Muslimin muslimah rahimakumullah. Untuk mengawali kajian kita ini, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Untuk memahami ayat ini, mari kita lihat sebab turunnya ayat. Bisa kita ketahui bahwa saat utusan Nasrani Najran ke Madinah, ia bertemu dengan seorang Yahudi di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Yahudi itu berkata bahwa surga hanyalah milik orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mengklaim bahwa surga itu adalah miliknya orang Yahudi, bukan milik orang lain. Begitu juga orang Nasrani. Orang Nasrani pun juga mengklaim bahwa surga itu hanyalah milik orang Nasrani, bukan milik orang lain. Nah, karena ada dua kelompok yang mengklaim itu, maka turunlah ayat ini. Nah, bagaimana sebenarnya? Muslimin muslimah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan adanya anggapan masing-masing golongan dari ahli kitab serta menolak anggapan mereka yang sangat batil itu. Allah memberikan rahmat kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya dia mau beramal baik, mau beramal soleh dengan landasan iman. Karena iman kepada Allah itulah pijakan atau landasan bagi orang yang amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bangsanya apa, kelompoknya apa. Tapi landasan iman itulah yang paling bagus. Allah akan didapat oleh siapa yang berusaha mendapatkan ketentuan. Ia harus beriman dan beramal soleh. Sebagai ketegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah
dan membuktikannya iman itu dengan amal yang ikhlas, maka ia akan memperoleh pahala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik seorang hamba. Tidak ada yang akan dizolimi walaupun sekecil apapun. Ayat itu juga menunjukkan bahwa iman semata itu tidak cukup untuk menjamin tercapainya kebahagiaan seseorang. Akan tetapi iman akan menjadi sarana mencapai hidup bahagia apabila diwujudkan atau dibuktikan dengan amal baik atau amal soleh yang melandaskan pada keimanan. Hal itu bisa kita lihat dalam firman Allah yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun hanya sedikit. Jadi jelas dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa amal akan diterima oleh Allah apabila landasannya adalah iman. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 94. Famay ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yih. Maka barang siapa yang mengerjakan barang sedikit pun dari amalan-amalan yang soleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Quran surat Al-Anbiya ayat 94. Apabila mereka telah berserah diri kepada Allah, kemudian ia beramal, maka mereka tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa sedih. Lain halnya orang-orang yang berserah, lain halnya orang-orang yang tersesat oleh berhala dan tersesat dari petunjuk Allah. Kita perlu tahu bahwa di antara tabiat orang-orang mukmin itu adalah apabila mereka ditimpa oleh sesuatu yang tidak disenangi, mereka akan menyelidiki, akan mencari tahu apa sebab-sebabnya dan berusaha keras untuk mengatasinya. Kalau belum bisa ditemukan atau belum bisa teratasi, mereka akan menyerahkan persoalannya itu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat orang yang beriman tersebut tidak akan kendor, tidak akan luntur. Dia akan tetap berserah diri kepada Allah dengan yang memiliki kekuatan yang hakiki. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu apabila menghadapi suatu persoalan, dia tidak berserah diri kepada Allah atas apa yang menimpa kepadanya, sehingga banyak orang yang akhirnya putus asa dari apa yang telah mereka laksanakan. Nah, permasalahannya yang perlu kita tahu, mengapa orang yang beriman itu apabila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tetap tawakal, karena dia sadar betul bahwa apa yang terjadi itu adalah takdir Allah semata. Dan dia sadar bahwa Allah tidak akan pernah memaksa kepada hambanya untuk melaksanakan ajarannya. Tapi ingat, itu semua ada janji dan ancaman di akhirat kelak. Maka Islam pun juga tidak memaksa dalam hal pengamalannya. Hal ini kita bisa tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 226. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha
wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, untuk memahami ayat ini, mari kita lihat asbabul nuzulnya. Mengapa Allah menurunkan ayat itu? Itu ada beberapa riwayat. Yang pertama, diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang wanita yang sering keguguran. Maka dia berjanji pada dirinya, sekiranya ada anaknya yang hidup, akan dijadikannya seorang Yahudi. Maka tatkala Bani Nadir diusir dari Madinah, kebetulan di antara mereka ada anak Ansor. Maka kata orang-orang Ansor, kami tak akan membiarkan anak-anak kami. Maka Allah pun menurunkan tak ada paksaan dalam agama. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Ibnu Jarir mengetengahkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ayat itu turun mengenai seorang Ansor dari Bani Salim bin Auf bernama Husain yang mempunyai 2 orang anak beragama Kristen. Sedangkan ia sendiri itu beragama Islam. Maka katanya kepada Nabi, tidakkah akan saya paksa mereka karena mereka tak hendak meninggalkan agama Kristen? Maka Allah pun menurunkan ayat tersebut. Itu riwayat kedua. Riwayat ketiga, ada riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang lelaki bernama Abu Al-Husain dari keluarga Bani Salim bin Auf, mempunyai 2 orang anak lelaki yang telah memeluk agama Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi. Kemudian kedua anak itu datang ke Madinah setelah datangnya agama Islam. Maka ayah mereka selalu meminta agar mereka masuk agama Islam. Dan ia berkata kepada mereka, saya tidak akan membiarkan kamu berdua hingga kamu masuk Islam. Mereka lalu mengadukan perkaranya itu kepada Rasulullah. Dan ayah mereka berkata, apakah sebagian dari tubuhku akan masuk neraka? Maka turunlah ayat ini. Lalu ayah mereka membiarkan mereka itu tetap dalam agama semula. Itulah sebab-sebab mengapa turunnya ayat ini, bahwa dalam agama itu tidak ada paksaan. Jadi tidak dibenarkan adanya paksaan dalam agama. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta memberi nasihat kepada mereka yang wajar, yang logis, agar mereka masuk ke dalam Islam itu dengan kesadaran sendiri. Mengapa tidak ada paksaan dan masuk Islam dengan kesadaran sendiri? Karena memang iman itu adalah keyakinan dalam hati, dan tidak seorang pun dapat memaksa hati orang lain untuk meyakini sesuatu apabila ia sendiri tidak bersedia. Oleh karena itu, kita harus sadar betul bahwa kita harus berupaya menjelaskan perihal agama Islam kepada orang lain dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing, agar mereka mampu menerima dengan kadar pemikirannya, dengan hati yang ikhlas, sehingga mereka memeluk agama Islam atas hati yang ikhlas. Insya Allah dengan mereka memeluk Islam dengan hati yang ikhlas,
dia akan mau melaksanakan ajaran Islam dengan baik tanpa ada paksaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, sehingga kita nanti dapat berdakwah, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat dengan bahasa, dengan materi sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian, ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Nasrullah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.